A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal qalam lil kitabah wa ja'alal kitabah lil qiraah wa ja'alal qiraah lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah lil ibadah wa ja'alal ibadah lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak kita dapat hitung, yaitu nikmat bernafas, yaitu nikmat penglihatan yang sangat kita nikmati di dunia muka bumi ini. Yang kedua, salawat serta salam kita tak lupa yang telah membawa umat Islam, yang memperjuangkan umat Islam dari zaman zahiliyah sampai zaman terang benderang seperti ini, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenankan, nama saya Muhammad Rafli Nadi, NIM 24316191711, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dibimbing langsung dan dibina langsung oleh Ustadz Abdul Azim. Dan di sini saya akan menyampaikan sebuah konsepsi manusia dalam kajian Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Di sini sudah jelas Allah menciptakan manusia dan jin itu agar mereka beribadah kepadaku. Bahwa manusia adalah orang yang terlemah, tak penuh keluh kesahnya. Nah, di sini Allah sudah berfirman bahwa ketika sangat membutuhkan apapun yang dalam kesulitan dia, yaitu berdoalah kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusannya. Melainkan jin juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jin ini agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsepsi yang kedua, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada perempuan dan pasti juga ada cowok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'aruf. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu mengenalnya. Nah, di sini sudah jelas Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nah, di sini kita tinggal usaha. Bagaimana usaha seorang laki-laki dan seorang perempuan agar bisa mendapatkan seorang hati dalam keduanya. Melainkan kita juga harus ingat kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita harus mengingat kepada Allah. Kita butuh bantuan kepada Allah karena Allah Maha Kuasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152,
Faskuruni askurukum waskuruli wala takfurun. Dengan arti maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, Allah sudah firmankan juga, barang siapa yang mengingatku, bahwa aku pun akan mengingat kepadamu. Nah, jangan kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Mau apapun, sekecil apapun itu, kita mau ujian, mau kita makan, mau kita berbuka puasa, mau kita pergi ke masjid, mau kita masuk masjid, semuanya itu ada doanya. Ingat Allah. Nah, itulah dia konsepsi manusia dalam kajian Islam. Kemudian yang kedua yaitu memahami potensi positif dan negatif manusia. Potensi positif diantaranya, satu, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dalam surat At-Tin ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahwa manusia ini adalah tempat yang serendah-rendahnya bagi Tuhan. Bahwa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu manusia adalah makhluk yang pintar. Manusia ini berbeda dengan semuanya. Entah itu hewan tidak dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna di muka bumi ini adalah manusia. Manusia sudah dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar bahwa fakir qabla antazima, berfikirlah sebelum berbuat. Nah, jadi di sini ada sebuah peribaratan, jika manusia ingin membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu, itu kita harus berpikir 1000 kali agar bisa memanfaatkan pekerjaan tersebut. Kemudian manusia adalah makhluk Allah yang terpercaya untuk memegang amanah. Bahwa yang kita tahu dalam Islam, yang terberat ini dalam dunia ini bukanlah sebuah baja, sebuah apapun yang terberat di muka bumi ini, kapal selam ataupun apa. Yang terberat di muka bumi ini adalah memegang amanah. Ketika amanah itu tidak dipercayai lagi oleh seseorang, maka seseorang itu tidak akan mempercayai kita lagi. Potensi negatif dalam hal tersebut, manusia adalah makhluk yang lemah. Nah, di sini manusia adalah makhluk yang lemah. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka berkeluh kesah. Nah, di sini makhluk yang suka berkeluh kesah, makanya itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan segala urusan kita. Cukup sekian ceramah saya pada kali ini. Sampai berjumpa di lain hari ataupun di lain video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.